Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebelum kita berdiskusi, Bang Gorden, kita coba mendengarkan dulu pandangan dari pengamat pendidikan yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon, Indra Karismiaji. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Renat, apa kabar? Baik-baik, Mas Indra, selamat Hari Guru ya. Kita hari ini memperingati Hari Guru Nasional. Mas Indra, Ya, guru sumber inspirasi. Di dalam editorial jelas dikatakan bahwa saat ini kenyataannya banyak guru lebih repot dengan urusan administratif karena harus lapor ini, lapor itu, kenaikan pangkat segala macam, daripada fokus kepada pengajaran, fokus kepada siswa. Benar atau tidak itu, Mas Indra? tergantung dari sisi mana kita melihatnya ya. Heeh. Artinya em, memang ada syarat-syarat administrasi yang tetap harus dilakukan dimanapun Hmm, guru itu berada. ya, Cuman memang kadang-kadang justru apa yang dilakukan itu tidak dimanfaatkan. Contohnya yang menjadi keluhan itu lesson plan atau kalau di Indonesia disebutnya RPP. heeh, Itu kan dimanapun guru wajib punya rencana pembelajaran kan, itu mau ngajar apa, jadi persiapan ya, itu ada. ya. Cuman yang dibuat itu RPP itu yang panjang sekali berlembar-lembar Mm-mm. Tapi dan tidak tidak pernah dilaksanakan. dipakai. Nah, tidak dilaksanakan apa yang dibuat dan apa yang Oh, dikerjakan itu tidak ada ya, hubungannya sama sekali. Jadi betul-betul ya, hanya syarat administratif yang tidak bermanfaat. Nah, ya. itu yang harus diperbaiki hal-hal seperti itu. Mas Indra, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam pidato terakhir 25 November ya mengatakan bahwa memberikan keleluasaan bagi guru untuk memberikan keleluasaan bagi siswa untuk menjadi kreatif. Kalau Anda melihat surat ini sangat inspiratif, bisa dilaksanakan tidak, Mas Indra? Kalau inspiratifnya sangat inspiratif dan Ya, kita melihat dari viralnya pidato beliau ini kan, mungkin ya, sepanjang sejarah bangsa ini baru kali ini ada Mendikbud yang pidatonya seviral ini kan gitu lah. Artinya oke, dari sisi masyarakat itu menerima pandangan beliau dengan sangat antusias, sangat positif. Itu yang ya, pertama. Yang kedua, ya, memang era sekarang itu eranya era inovasi gitu. Jadi mm-mm, ada beberapa kajian yang mengatakan 65% dari anak-anak yang sekarang duduk di bangku SD mm-mm. nantinya akan bekerja di bidang yang hari ini bidangnya aja belum ada. Oh, Ya kan? Jadi mereka nggak ya, bisa lagi kita didik untuk menjadi pencari kerja, tapi malah menjadi pencipta kerja. Kita butuh Mas Nadiem baru nih nanti untuk oke. mereka bisa survive. Nah itu Masalahnya kan Mas Indra, berarti, isi pidatonya Menteri Pendidikan itu bisa dilaksanakan tidak sekarang secara real? nah itulah tantangan terberatnya dan mungkin beliau sudah membaca kondisinya. Makanya kan beliau mengatakan harus Mm-mm. dimulai dari Bapak Ibu guru dulu kan begitu. Jadi Oh, problem salah satu benang kusut tata kelola pendidikan kita, heeh, kita masih banyak berpikir kalau semuanya itu diatur, ditata oleh Kemdikbud. Tapi iya. faktanya Kemdikbud itu nggak punya guru sama sekali, Oh, ya yang kan? punya Jadi siapa? yang punya itu malah Kementerian Agama, Oh, dinas-dinas pendidikan. Jadi pemerintah daerah itu malah yang punya guru. Jadi oh, jadi kondisinya apapun kebijakan yang dibuat oleh Kemdikbud, oleh Mas Menteri, mm-mm, kalau daerahnya, kalau Kementerian Agama mengatakan sesuatu hal yang berbeda, mm, jadi misalnya Mas Menteri mengatakan tidak perlu ya, lagi ada administrasi, misalnya begitu ya. ya, Tapi daerah mengatakan wajib melakukan administrasi. Itu yang diikutin oke, akan daerah, bukan oke, bukan Kemdikbud, kan gitu. baik. Berarti yang bisa mengharmonisasinya ini cukup seorang Mendikbud atau memang harus bosnya lagi nih, presiden begitu Mas Indra? Karena kan melibatkan pemerintah daerah, melibatkan kementerian yang lain. Kalau saran saya, sekarang kita lebih baik dari Kemdikbud itu memulai dengan konsolidasi data dulu. Oke. Data guru itu sampai sekarang itu sangat kontradiktif. Jadi Hmm, gini, kita kan selalu dengar nih, Indonesia itu kekurangan guru, ya, ya kan? Tapi ya, kalau kita data di Kemdikbud, sampai data di Bank Dunia, Indonesia itu malah kelebihan guru.
Rasio Oh, guru kita tuh lebih hebat dari Amerika, dari Australia, dari Singapura, dari Finlandia. baik. Ya kan, itu kan udah satu hal yang kontradiktif kan gitu. Ini Oke, yang benar yang mana datanya. Tapi baik. kalau kita tanya daerah juga bilang kekurangan guru. Oke. Kemudian kita juga sering mendengar masalah guru yang penghasilannya sangat sedikit, Ya, ya, ya ya. kan? Tapi Oke, faktanya itu untuk gaji guru saja, guru PNS saja 160 triliun tiap baik. tahun. Dan banyak sekali guru-guru yang penghasilannya itu belasan bahkan puluhan Oke, juta per bulan. Jadi baik. kan datanya kontradiktif. Nah ini harus Jadi, dikonsolidasi dulu oke, secara makro se-Indonesia, ya kan? oke, Baru kemudian kita susun mau melakukan apa dan koordinasikan, sinkronisasikan dengan daerah dan Kemenang. baik, Nah, baik. jadi Itu pelaksananya langkah pertama yang harus bersama-sama. segera dilakukan ya. Baik, terima Ya, kasih Mas Indra Karismiaji untuk pendapat dari Anda pagi ini. Selamat pagi. Eh, Pendapatnya sangat jelas, sangat konkret. Pertanyaannya kemudian kalau guru sumber inspirasi itu menjadi tema kita, melaksanakannya bagaimana? Ya melaksanakannya itu tentu dari guru itu sendiri ya. Yang pertama-tama yang dilakukan oleh kementerian itu mestinya seperti yang disebutkan tadi merevisi undang-undang ya. Mengubah undang-undang? Ya harus diubah undang-undangnya. Undang-undang kita, undang-undang terutama tentang undang-undang, ada dua undang-undang yang terkait itu ya. Iya. Yang pertama itu undang-undang guru, yang kedua itu undang-undang sistem pendidikan nasional. Oh, Nah, di antara kedua undang-undang ini sangat jelimet ya mengatur tentang guru. Sampai guru itu kalau mengikuti betul undang-undang itu nggak bisa bergerak apa-apa lagi. oh, Eh, se- Lebih banyak waktunya untuk kegiatan administrasi. Katakanlah kepala sekolah. Kepala sekolah itu malah sekarang ini disibukkan dengan proyek-proyek gitu. oh. Membangun ini, membangun itu semuanya oleh kepala sekolah gitu Harus kan. kepala sekolah yang Iya. melaksanakan? Oh, oke. Nah, dia tidak lagi berpikir bagaimana supaya sekolahnya itu bermutu, Iya. tetapi bagaimana menggunakan uang-uang proyek itu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena itu mestinya pendidikan di Indonesia itu, saya setuju dengan Menteri Pendidikan bahwa harus memerdekakan, Iya. jadi memerdekakan. Iya. Tapi yang paling penting itu kan bagaimana membebaskan kecenderungan monolog di kelas itu menjadi apa? Dialog. Diskusi Dan yang paling penting itu anak didik itu dibebaskan dari bisu ya. Jangan sampai anak didik itu tidak bisa Iya. kritis, tidak bisa kreatif. Iya. Dan guru jangan lupa, anak-anak itu sekarang jauh lebih pintar dari gurunya. Itu dia. Karena mereka lebih banyak mendapatkan pengetahuan dari internet, sementara guru itu kan Kadang gaptek ya? gaptek ya. Gagap teknologi. Ya, karena itu harus diakui Iya. ketika siswa lebih pintar daripada guru, yang harus dilakukan adalah guru itu menjadi sumber inspirasi. Keteladanan guru itu sangat dibutuhkan. Tapi pertanyaannya tadi jelas, kondisinya adalah kalau menurut Mas Indra, Kemendikbud, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan tidak punya guru, maksudnya tidak punya otoritas yang langsung kepada guru, yang punya justru kementerian yang lain. Disebutkan tadi ada Kementerian Agama, lalu di daerah, pemerintah daerah lewat Dinas Pendidikan. Lalu yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan ini tidak bisa dilaksanakan dong di lapangan. Ya loh, saat ini ada 3,5 juta guru di Indonesia ya. Mereka mengajar 50 juta siswa di 300-an ribu gedung sekolah ya. Nah, menurut undang-undang pendidikan, guru itu kewenangannya itu berada dikelola ya, guru itu dikelola. Kalau tingkat SD sampai SMP itu dikelola di tingkat kabupaten kota, karena itu atasannya itu bupati Atau wali kota, atau wali kota. Oh. Tetapi tingkat SMA. SMA itu atasannya adalah gubernur. Maka jangan heran di daerah, di kebanyakan daerah ya, mungkin tidak semua daerah, Iya. guru itu dipolitisasi untuk kepentingan pilkada. Oh, Jadi oke. makanya kalau menjelang pilkada itu guru-guru tuh ada blok-bloknya, Baik, mendukung si anu, mendukung itu. Iya. Gitu. Bagaimana bisa kemudian menurunkan apa yang tadi inspirasinya sudah bagus disampaikan oleh Mendikbud, tapi bisa benar-benar terlaksana di lapangan? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Gorden, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Gaudian dan Bang Leo.
Selamat pagi Pak Iwan. Silakan Pak. Iya, selamat ulang tahun ke-19 Metro TV. Inspirasi dan knowledge to elevate itu mudah-mudahan disertai dengan objektivasi optimal Ya. maksimal dan minimal optimal maksimal dalam bidang subjektivitas. Tidak Ya, ada amin. di dunia ini proses kehidupan manusia tanpa melibatkan pendidikan. Nah, Ya. demikian pendidikan itu pentingnya, maka negara punya kepentingan terhadap pendidikan itu langsung dalam rangka nasionalisme dan patriotisme. Nah, dan ideologi negara, eksistensi negara, itu ya, lalu Oke. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk Ya. itulah, maka guru menempati posisi sentral strategis dalam membawa pendidikan. Lalu aspek pendidikan yang kognitif, kemudian afektif dan psikomotor, Ya. itu pekerjaan guru itu. Oleh sebab Baik. itu kompetensi, kemudian profesionalisasi, integritas, dan satu lagi track record yang positif. Oke. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi. Sudah lama tidak berkabar ini. Bagaimana Mas Dani pendapat Anda, guru sumber inspirasi nih? Guru bisa jadi sumber inspirasi, tolok ukurnya adalah apabila para murid atau para peserta didik itu merasa antusias setiap mengikuti mata pelajaran, apapun mata pelajarannya. Jadi kalau misalnya murid-murid atau peserta didik itu tidak bersemangat atau bete gitu ya, jadi sekolah hanya rutinitas saja, ya itu tanda-tandanya guru ini gagal jadi inspirasi gitu. Ya pengalaman saya, walaupun saya pendidikan cuma SMA ya, dulu zaman saya dulu pelajaran yang sangat tidak kita sukai adalah matematika. Tapi setelah saya renungkan itu bukan karena mata pelajarannya yang sulit, tapi karena guru matematika saya baik itu di SD, SMP maupun SMA itu gagal menjadi guru yang inspiratif gitu loh, yang bisa mendorong peserta didik agar menyukai pelajaran matematika gitu. Iya, Ya iya. jadi kalau misalnya murid-murid apapun metode pengajarannya, apapun mata pelajarannya, tapi kalau misalnya sang guru itu bisa mendorong murid-murid untuk antusias mengikuti mata pelajaran, mengikuti proses belajar mengajar, dan juga bisa mendorong murid-murid yang tidak menyukai satu mata pelajaran untuk bisa jadi menyukai mata pelajaran tersebut, maka guru tersebut sudah sukses menjadi guru yang inspiratif menurut saya. Oke. Oke. Bagaimana, terakhir singkat saja Mas Dani, bagaimana menjadikan guru itu bisa menjadi inspiratif? Ya itu tergantung dari pribadi gurunya masing-masing ya. Dia harus dia harus punya passion dalam bidang pendidikan gitu loh. Jangan dia jadi guru hanya karena sekedar agar nggak jadi pengangguran aja gitu loh. Kan Ya. Baik, terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Mas Dani ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi bangsa Indonesia. Silakan Pak Bambang. Ya, guru sumber inspirasi. Gini Ya. Mas Leo, saya kebetulan punya pengalaman menjadi Ketua Komite SMA Negeri 1 Surakarta dan Ketua Komite atau Jamiah SD Al-Azhar di Solo Baru. Oke. Kami sependapat dengan editorial bahwa guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadi sumber inspirasi. Di mana sampai saat ini di Indonesia dinyatakan surplus guru yang berkemampuan biasa dan defisit guru yang berkemampuan hebat. Ini saya bisa menerjemahkan juga dari editorial, kalau boleh dibilang secara lugas, bahwa di Indonesia ini miskin akan guru berkemampuan hebat. Kan gitu Mas. Nah, dan yang perlu diingat Mas, bahwa guru-guru yang berkemampuan biasa tersebut tidaklah mudah untuk dibentuk untuk dijadikan sebagai guru yang hebat. Walaupun didukung oleh suatu kebijakan maupun fasilitas yang lainnya. Kami sangat mendukung langkah Mendikbud Nadiem Makarim yang berkeinginan untuk memperjuangkan kemerdekaan belajar, yaitu kebebasan penuh untuk menemukan cara-cara baru menjadi pendidik yang kreatif dan inovatif. Tapi perlu diingat juga bahwa Mendikbud Nadiem Makarim ini perlu memperhatikan bahwa faktor guru tidak hanya sekedar kaitannya dengan beban administratif, tetapi juga ada beban-beban lain, antara lain satu Mas, budaya atau rutinitas guru yang selama ini. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia guru yang sudah ada tidak dipersiapkan sebagai pendidik yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga,
perbedaan makna atau persepsi kemerdekaan belajar yang ditawarkan oleh Mendikbud yang relatif berusia muda dan kekinian ini kepada guru-guru yang relatif usianya lebih tua. Ini akan ada perbedaan atau kesenjangan, sehingga perlu dipertimbangkan kaitannya dengan persepsi-persepsi ini untuk membuat kebijakan ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Bambang ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Syahril, silakan Pak. Ada pada sang pengajar, ada pada sang yang diajar. Inti permasalahan itu adalah sang pengajar tidak bisa belum bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri. Demikian juga keluarga daripada sang yang diajar. Pangannya tidak terpenuhi, sandang tidak terpenuhi, papan tidak terpenuhi, kesehatannya tidak terpenuhi, apalagi mau pendidikan. Ini inti permasalahannya. Benang merahnya itu ada, untuk perbaikan ini ada. Rubahlah mindset daripada para elit-elit eksekutif maupun legislatif. Ya, setiap tetesan rupiah yang dikorup itu adalah bagian daripada kesejahteraan rakyat. Mindsetnya harus dirubah dulu. Setiap rupiah yang dikorup itu adalah bagian daripada kesejahteraan rakyat. Demikian juga setiap rupiah yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Negara, keuntungan siap tetesan ke apa yang diperoleh keuntungan oleh Badan Usaha Milik Negara, itu adalah kesejahteraan rakyat yang dihisap oleh mereka. Oke. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Pak Syahril mengingatkan bahwa ya setiap kali ada korupsi itu efeknya langsung kepada pendidikan. Tapi menarik tadi ada 3 penelpon, ada Pak Iwan, Pak Mas Dani di Malang dan juga ada Pak Bambang mengatakan bahwa ada beberapa masalah juga ketika misalnya Mendikbud minta hal-hal seperti yang tadi, itu kan juga tergantung dari bagaimana gurunya sendiri. Bagaimana Bang Gaudens? Ya tentu sangat bergantung pada guru, pada kemampuan guru ya. Tetapi rata-rata guru sekarang ini guru ortodoks ya. Ortodoks itu maksudnya kuno atau bagaimana? Kuno tidak bisa keluar dari pakem. Ya. Oh, susah berubah. Apalagi mereka yang menamakan dirinya guru-guru besar gitu. Jadi menerima perubahan yang ditawarkan Nadiem Makarim aja udah susah bagi mereka itu. Karena mereka sudah terpolakan pikirannya. Di dalam generasi milenial, apalagi kemajuan teknologi industri sekarang ini. Yang paling penting itu orang keluar dari habitnya, keluar dari kebiasaannya atau orang menyebutnya sebagai out of box gitu. Jadi kemampuan itulah yang perlu dimiliki oleh para guru sekarang ini. Dan kita sangat berharap pada guru-guru muda tentunya. Pertanyaannya adalah begini Bang, Mendikbud ini kan punya waktu hanya 5 tahun. Kalau kemudian seperti yang tadi Bang Gaudens katakan, rata-rata atau banyak yang sudah resisten lebih dulu, bagaimana kemudian kita bisa membuat guru ini menjadi sumber inspirasi. Kita akan bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kita berharap diskusi kita memberikan sumbangan bagi guru. Nah, bagaimana cara yang paling dekat, paling mungkin untuk membantu guru menjadi sumber inspirasi, Bang? Ya, tentu yang pertama-tama itu guru itu harus menjadi menjadi sahabat para siswa. Kalau guru itu malas membaca, apalagi tidak suka dengan internet, tidak punya kemampuan teknologi, murid lebih pintar. Ketika murid lebih pintar, guru itu biasanya selalu yang dipakai itu adalah otoritasnya. Bahwa guru adalah satu-satunya sumber kebenaran. Karena itu dimatikanlah kreativitas muridnya. Nah, ini guru-guru yang berbahaya. Nah, mereka yang seperti ini biasanya berangkat dari guru bukan sebagai panggilan hidupnya. Nah, mestinya guru itu menjadi panggilan hidup sehingga menimbulkan menimbulkan kesenangan buat anak-anak didiknya. Ketika guru itu menjadi seram di mata murid itu kan menjadi persoalan besar dan itu yang terbanyak saat ini ya. Ketika guru mati kreativitasnya karena memang diatur oleh undang-undang tidak boleh terlalu banyak berkreativitas, maka yang ada itu adalah membosankan sekolah itu. Kalau kita lihat di luar negeri misalnya para siswa itu pelajarannya tidak terlalu banyak, tetapi mereka datang
menjadi manusia bermain di sekolah itu. Jadi yang hilang dari pendidikan di Indonesia itulah bermainnya itu udah hilang gitu. Karena selalu dianggap bermain itu berarti menyia-nyiakan waktu, tidak serius, tidak juga bisa mencapai target kurikulum, Bang. Sering kan terjadi begitu. Ya, padahal menjadi manusia bermain itu disitulah kreativitas yang ditumbuhkan. Nah, ketika kreativitas itu dimatikan, guru itu menjadi otoriter. Dia tidak lagi menjadi sumber inspirasi. Makanya orang bilang kalau hanya pandai mengajar di depan kelas, itu guru biasa-biasa saja. Tetapi harus menjadi guru hebat, yaitu guru sumber inspirasi. Kalau bicara dari pidato Mendikbud yang berharap guru menjadi sumber inspirasi juga, tapi undang-undang belum berubah, apakah bisa ada semacam insentif begitu, Bang? Kalau misalnya ada guru-guru yang berani out of the box, meskipun undang-undangnya belum berubah, memberikan inspirasi yang baik, itu mendapat insentif khusus dari Kemendikbud, bisa juga tidak? Bisa saja, tapi yang paling penting itu kan insentif itu diberikan oleh kepala daerah yang menjadi atasan para guru. Saya harus katakan, apa yang dikatakan oleh Mendikbud itu bagus sekali, tetapi tegas juga kita katakan Mendikbud itu tidak punya guru. Yang punya guru itu kepala daerah. Dan kepala daerah biasanya menjadikan guru itu sebagai alat politiknya. Bagaimana mencegah hal itu? Supaya kemudian apa yang disampaikan Mendikbud ini benar-benar bisa menginspirasi sampai ke gurunya, Bang? Ya mau tidak mau perlu dipikirkan kembali lagi seperti dulu, sentralisasi guru. Maksudnya bagaimana? Tidak lagi dikelola oleh pusat, oleh daerah, karena kepentingan lokal itu tadinya kan diharapkan ada kearifan lokal masuk di dalam muatan kurikulum. Lebih pas ke daerah masing-masing, kondisi sosial budayanya. Tapi di dalam praktek ketika terjadi pilkada misalnya, guru itu dijadikan alat politik oleh kepala daerah. Siapa yang tidak mendukung kepala daerah itu dipindahkan kemana-mana itu. Dijadikan andalan suara begitu ya? Iya, gitu. Kalau begitu, kalau misalnya ada usulan untuk membuat terpusat lagi, pasti ditentang kepala daerah dong, Bang? Nah, karena itu perlu dipikirkan cara-cara cerdas bagaimana guru itu di depan kelas itu lebih merdeka. Jadi pendidikan yang memerdekakan atau bagaimana siswa itu tidak dikungkung. Sekarang ini kan baik guru maupun siswanya dipasung oleh peraturan-peraturan administrasi itu. Mengganti kurikulum bisa tidak dilakukan? Misalnya untuk kemudian ya menjadi guidance baru supaya kemudian guru bisa menjadi lebih kreatif, lebih merdeka. Nanti dituduhnya ganti menteri, ganti kurikulum ya. Tapi yang paling penting itu kurikulumnya sudah bagus, tetapi menemukan cara-cara baru di dalam penyampaian muatan materi itu yang paling penting. Peran kita apa, Bang, sebagai anggota masyarakat, sebagai media massa juga untuk bisa membuat guru jadi sumber inspirasi? Ya, kita harus mendorong. Yang pertama itu guru dipenuhi dulu kebutuhannya. Ketika dia tidak dipenuhi kebutuhannya, sampai di depan kelas pun dia akan berpikir tentang asap dapurnya. Tidak konsentrasi ya. Karena itu dipenuhi dulu kebutuhannya. Dan yang berikutnya baru kita bisa menuntut guru itu untuk lebih kreativitas di dalam mengajar. Jangan memonopoli kebenaran. Yang menjadi persoalan guru-guru yang tua-tua itu memonopoli kebenaran, seakan-akan dirinya menjadi paling benar, padahal pengetahuan itu bisa ditemukan di mana saja, bahkan di luar kelas pun lebih banyak ditemukan oleh para siswa itu tentang pengetahuan itu sendiri. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya berharap kepada guru saja, kita juga harus membantu guru sebagai sumber inspirasi, begitu ya, Bang? Ya, sebagai orang tua kita harus membantu anak-anak kita, jangan pula mengkriminalkan guru, gitu. Itu yang paling penting. itu juga menjadi masalah. Baik, kita harapkan sebagai sesuatu yang bisa kita sumbangkan di Hari Guru Nasional ini, agar guru bisa menjadi sumber inspirasi. Bang Gaudens, terima kasih sudah di sini, Bang. Selamat pagi. Pagi, loh.